Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kak Imam SP dalam materi kepenegakan. Pada konten hari ini, ya kakak akan menjelaskan teknik materi kepenegakan mengenai tata cara upacara pembukaan latihan, penutupan, serta plus materi tentang salam pramuka, ya, makna mengenai salam pramuka. Seperti apa kontennya? Yuk kita lanjut ke sesi berikutnya.
keadaan istirahat di tempat. Salam Pramuka. Salam. 3 kali tepuk Pramuka. Ya, terima kasih untuk perdana kita pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan dong buat temennya. Ya, kita evaluasi dulu dari teknik tadi upacara pembukaan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Saya Rika Amelia Kak. Ingin bertanya, kenapa kakak pembina tidak ada di tengah-tengah? Baik, terima kasih pertanyaannya Rika ya, Rika Amelia. Baik, kenapa pembina barusan pada saat upacara tidak berada di tengah-tengah kalian ya, atau tidak menjadi pembina upacara? Untuk upacara pramuka penegak di sini diberikan kebebasan ya kepada pradana lapor ya. Ya, lapornya teknisnya bisa lapor kakak pembina diharapkan untuk menjadi pembina upacara. Nah, apakah wajib untuk pembina? Tidak juga, karena kalian penegak ya, pramuka penegak itu dari penegak, oleh penegak, untuk penegak, didampingi oleh orang dewasa. Siapa orang dewasanya? Pembina pramuka kalian. Jadi bisa kalian lakukan segala sesuatunya dengan mandiri, dengan didampingi oleh orang dewasa, termasuk pada saat upacara pembukaan. Begitupun pada saat pemberian penyampaian materi pramukaan. Boleh oleh teman-teman kalian saling berdirian atau bergantian memberikan materi. Ya, tetap didampingi oleh orang dewasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat temannya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Ya, sebutkan nama. Nama saya Indonesia. Ya, siap, Melinda. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa pembina Pancasila tidak menjadi? Maksudnya yang mengucapkan? Oke. Kenapa yang mengucapkan Pancasila pada saat tadi ya, itu dari pradana ya? Apakah boleh dari peserta gitu maksudnya? Boleh. Yang penting pada saat sebelum mulai dipersiapkan dulu. Contohnya tadi ada Dasa Dharma ya. Nah, Pancasila ini wajib pada saat untuk upacara, wajib untuk diucapkan. Jadi yang wajib itu ada pengucapan Pancasila ya. Nah, seharusnya ada lagi bendera merah putih ya. Jadi bisa juga dikibarkan bendera merah putih, lalu pengucapan Pancasila, lanjut Dasa Dharma ya, seperti itu. Jadi boleh ya, tidak harus pradana atau pembinanya. Ini untuk upacara pembukaan. Nanti untuk upacara penutupan, pengucap Dasa Dharma itu digantikan oleh Sandi Ambalan ya. Nah, Sandi Ambalan itu apa? Nah, nanti ada materi sesi khusus untuk membahas tentang ambalan itu sendiri. Intinya pengucapan Sandi Ambalan adalah berupa untayan kata-kata, berupa kata-kata kiasan, bahasa seperti bahasa sajak yang diucapkan atau dibacakan untuk memotivasi diri kalian sebagai anggota pramuka, khususnya ambalan SMK Reformasi, biasa disingkat Farmasi, Pramuka SMK Reformasi Soekarno Fatmawati ya, Farmasi Fatma. Jadi Sandi Ambalan itu diucapkan untuk memberikan motivasi semangat lebih. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, biasanya ada benda kiasannya, benda adatnya. Kalau di sini benda kiasan adatnya itu berupa Soekarno adalah peci hitam, Fatmawati bendera merah putih ya. Atau juga biasanya pada satu upacara penutupan cukup ada bendera merah putih, melambangkan bahwasannya bangsa kita itu merdeka, dengan diwakili salah satunya oleh Pak Soekarno sebagai Bapak Proklamator dan Fatmawati sebagai yang membuat atau menjahit kain warna merah putih sehingga menjadi bendera merah putih. Paham? Ya, paham ya? Paham? Iya, Pak. Oke, selesai dari sini kita ke ruangan untuk membahas materi tentang makna salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh buka. Masuk. Siap, gerak.
Doa selesai, duduk istirahat. Good. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Semoga tetap semangat ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, siap sehat ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, hari ini kita akan mempelajari makna salam pramuka. Ya, memang tadi ketika kakak perhatikan ya di lapangan masih ada beberapa yang tampaknya belum terbiasa ya mengikuti kegiatan kepramukaan ya. Tadi sedikit menyambung dari teknik upacara pembukaan tadi, ya intinya kita memang harus belajar untuk menalar ya. Jadi ketika upacara itu selesai ini harus bagiannya apa sih, lalu bagiannya apa. Beda ketika kita masih siaga atau penggalang mungkin masih ada pendampingan penuh ya. Tetapi ketika sudah penegak, biasanya kita cukup biarkan sekali dua kali kita harus paham seperti itu ya. Baik, hari ini kita kenalan dengan makna dari salam pramuka. Sebelum COVID ya, dulu kalau kita ketemu kepada sesama anggota pramuka, selain mengucapkan salam pramuka, lalu teman menjawab salam, itu ada dengan kiasan berjabat tangan seperti ini ya, 1, 2 ya, 1, 2 seperti itu. Ini menggambarkan makna tentang rasa disiplin dan suatu ikatan yang kuat seperti itu. Nah, dalam salam pramuka itu dia memiliki tiga makna. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa itu seperti ketika kita bertemu ya, baik antara adik dan kakak atau seangkatan kalian ketika jalan, salam pramuka. Nah, kalau dulu sambil berjabat tangan. Karena sekarang sedang ada pandemi, ya cukup begini saja ya. Salam dulu, salam pramuka, dijawab salam, selesai, ya begini sudah cukup. Ya, kalau dulu seperti ini, ya sambil ditambahkan. Karena apa? Karena salam pramuka itu memiliki makna untuk rasa menumbuhkan sikap disiplin, rasa saling hormat, kan berbalas hormat ya, saling hormat. Dan juga apa? Dengan genggaman ini memperlihatkan kita tuh satu, kekuatan kita untuk bersatu, untuk tetap menjaga silaturahmi. Makanya anggota pramuka itu biasanya memiliki rasa satu sama lain itu benar-benar, kalau dibilang itu apa ya, perangkatannya itu hirarkinya kuat lah istilahnya. Rasa dengan rasanya ada seperti itu. Jadi contoh kakak, ada di kakak ya, sama seperti kalian sudah lulus sekolah tapi tetap berkomunikasi. Kadang kalau ada waktu tetap bersilaturahmi semua. Karena apa? Itu sudah bukan hanya sekedar salamnya, tapi sudah tercipta rasanya kekuatan kebersamaan suatu ikatan seperti itu. Dan kenapa harus manggilnya kakak? Karena kita posisinya di dalam pramuka itu ya, kalau bahasa bercanda itu biar terlihat awet muda. Tetapi makna dari kata kakak itu tidak hanya sebatas makna kata kakak biasa, tetapi menggambarkan bahwasanya kamu itu tidak harus seperti kakak, tetapi diri kamu itu harus melebihi kemampuannya seperti kakak. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tetapi melambangkan rasa penghormatan kamu kepada orang lain sesama anggota pramuka, dan juga menggambarkan bahwasanya kamu memiliki cita-cita yang tidak harus seperti kakak, tapi melebihi seperti kakak. Paham dari situ? Paham. Jadi barusan yang pertama adalah salam biasa. Lalu yang kedua, nah ini biasanya salam hormat. Bentuk salamnya sama, ya seperti ini, sama hormat. Ya. Tetapi penggunaannya salam hormat ini digunakan, contohnya apa? Pada saat upacara tadi. Salam hormat ini diperuntukkan bagi sosok yang kita hormati atau yang kita tuakan. Biasanya siapa? Pembina upacara, instruktur atau pradana upacara, pradana. Ya, itu namanya salam penghormatan kepada pembina upacara, kepada pradana upacara. Hormat, ya, itu adalah bentuk salam penghormatan. Kepada presiden, presiden itu adalah pramuka utama, disebutnya pramuka utama. Ya, kepada Presiden Republik Indonesia, hormat, ya itu salam penghormatan. Contoh kemarin pada saat upacara Hari Pramuka ya di DKI Jakarta, pembinanya dari Gubernur DKI Jakarta,
Pak Anies Baswedan, berikan penghormatan seperti itu. Nah, itu yang kedua, salam hormat. Yang ketiga, salam janji. Ya, salam janji. Nah, salam janji ini biasanya digunakan untuk mengucap ulang janji atau pada saat pelantikan. Biasanya salam janji ini jatuh ada di sebelah mana janji? Kiri atau kanan? Kiri. Oke. Ya, jadi pegang dasinya, dasi pramukanya karena melambangkan warna merah putih atau bendera, dipegang di jantung sebelah kiri, ya. Lalu tangan kanannya sama. Kalau yang megang bendera tangan kanan, tangan kiri. Diresapi. Dia meresapi. Makna dasi ini kan merah putih, ya, melambangkan bendera kita, kebangsaan kita. Jadi dia meresapi perjuangan pendahulu kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Dia meresapi. Ya, dia mengucap ulang janji. Biasanya pada saat malam tanggal 14 Agustus, ya, dalam menyambut Hari Pramuka atau pada saat upacara pelantikan seperti kenaikan tingkatan. Ya, dia mengucap dengan mengucapkan Trisakti. Kalau penegak Trisakti, ya. Kalau di siaga Trisakti. Ya, kalau penegak atau pembina, ya, termasuk juga sama Trisakti. Trisakti. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau sambil megang benderanya pegang mata. Trisakti. Demi kehormatanku. Dia diresapi. Ya, diresapi. Seperti itu. Itu namanya adalah salam janji. Ya, jadi ada 3. Salam biasa, salam hormat, salam janji. Sedikit tambahan mengenai tadi salam hormat. Maka tadi ada terlewat. Untuk salam hormat perlu diketahui tidak hanya untuk bagi mereka yang masih hidup, yang kita anggap berjasa atau kita hormati. Jika ada rekan kita atau sosok yang kita segani, hormati, meninggal, itu bisa. Biasanya pada saat upacara pemakaman. Kalau di militer kan biasanya dengan hormat senjata, berat, ya, bunyi senjata, tidak berapa kali itu, ya. Kalau di kita hormat, ketika jenazahnya lewat, ya, masukin bawah, bukan jenazahnya lewat, jalan, ya. Masukin di bawah gitu kan, pakai tangan apa, pelembatan atau apa, ya, kita berikan hormat. Atau pada saat mau duduk kita berikan hormat. Boleh dikomandoi, boleh tidak. Itu namanya salam hormat. Jadi kita menghormati pada sosok seperti itu, ya. Jadi itu namanya salam hormat. Dan salam hormat ada 2 cara. Biasanya seperti ini, tapi bisa juga kalau untuk posisi menggunakan tongkat, dia pegang tongkat di kaki. Ya, ini namanya salam hormat. Memposisikannya kepada manusia. Pada pembina upacara, ini biasanya upacara penggalan, karena penggalan masih pegang tongkat, kalau penegak udah enggak biasanya. Kalau upacara memegang tongkat, penegak, kalau penggalan masih. Ya, siaga penegak memegang tongkat. Tegak, tapi kalau bendera bawa tongkat, saya mau ngasih contoh, tapi ini ada bendera merah putih yang nggak boleh dibuat contoh. Oke, ya, jadi tongkat saya pegang tangan kiri, tangan kanan tongkat, ini bendera. Kenapa dibedakan? Karena memang beda posisi. Kenapa demikian? Silakan baca undang-undang yang ada. Lambang negara itu apa aja sih? Termasuk bendera. Maka bendera merah putih tidak boleh untuk latihan atau untuk peragaan yang sifatnya latihan kecuali formal. Paham? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, mengenai makna dari salam pramuka. Silakan. Atau paham semua? Siap, paham. Paham atau tidak? Siap, paham. Oke. Kalau memang kalian sudah paham, terima kasih. Sebelum nanti kita akhiri, kita menuju ke lapangan lagi untuk upacara latihan, ya, untuk penutupan, ya, upacara penutupan, ya. Oke. Baik, untuk petugasnya, peradanannya masih siapa? Laila apa udah sini, ya? Laila, ya. Laila Pasiha, ya. Lalu nanti untuk pembaca Sandi Ambalan Putra, Rio, Sandi Ambalan Putri, Indah. siapa tadi? Elena.
Sandi Ambalan Putri. Indah. Mana Indah? Indah Sandi Ambalan Putri. Lalu untuk pemimpinnya gantian ya, biar semua ngerasain. Rika pemimpin Putri ya yang nyiapin. Berarti nanti kamu biasa buat sisnya sama itu ya Okta ya gantian ya. Cowoknya berarti kamu ya. Oke ya, kamu kan tadi ya sudah lihat temannya. Oke, terima kasih, boleh istirahat dulu. Berapa menit ya kakek? 5 atau 10? 10. Oke. Saya ambil jalan tengah. 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik adik-adik. Sebelum nanti kita mulai upacara penutupan di lapangan, sedikit saya briefing ya agar nanti paham ya. Untuk peradananya masih Aulia ya. Laila Pasina ya. Nanti posisi pradana oleh Laila. Lalu untuk memegang panji sandi ambalannya atau adat benda adat sandi ambalannya itu bendera merah putih. Siapa yang megang bendera? Elena ya. Jangan diam aja Elena. Siap. Jawabnya itu siap. Kalau disuruh namanya siap jawabnya ya. Lalu untuk yang baca sandi ambalan Buddha, siap. Siapa namanya? Siap Rio Kak. Sandi ambalan Putri? Siap Nur Indah ya. Lalu untuk pemimpin Sangga Putra? Siap Yogi. Pemimpin Sangga Putri? Siap Rika Amelia. Nah, Kak, tadi kan pembukaan ada dasar dharma dan Pancasila, tetapi penutupan digantikan dengan sandi ambalan dan ada yang memegang benda pusaka yaitu bendera merah putih. Sekarang saya akan jelaskan dulu makna dari ambalan itu sendiri. Jadi ambalan merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya para pramuka penegak. Kalau di sekolah ya berarti ambalannya nama sekolahnya apa, pangkalannya. Nah biasanya di pramuka itu nama pahlawan, nama pangkalan itu. Kalau di kita berdasarkan dari angkatan pertama dia membuat Soekarno dan Fatmawati, dan itu yang akan selalu dibawa oleh kalian, ditempel di dada kalian ya, nama kalian sebelah kanan lalu nama ambalan kalian sebelah kiri. Putra Soekarno, Putri Fatmawati. Harus memiliki makna. Maknanya apa? Soekarno itu adalah perintis kemerdekaan, bapak proklamasi. Maka angkatan pertama menganggap bahwasannya kita adalah perintis di gerakan pramuka SMK Reformasi. Maka kita ambil sosok pahlawan perintis dalam kemerdekaan Soekarno. Lalu bagaimana dengan putrinya Fatmawati? Ibu Fatmawati merupakan pendamping setia dari Bapak Insinyur Soekarno. Beliau yang menjahitkan bendera. Jadi hamparan luas bendera warna merah, kain warna merah dan kain warna putih dipadukan menjadi satu. Jadilah bendera yang sampai saat ini kita gunakan dan menjadi suatu lambang negara Indonesia. Gitu. Ya. Jadi dan dalam ambalan ada yang namanya pemimpin terbesar atau pemimpin dari antara sangga, yaitu pradana. Kalau pemimpin sangga kecil biasanya terdiri dari 5-10 orang, itu namanya sangga, pincak, pimpinan sangga. Kalau lebih dari beberapa sangga maka butuh satu pemimpin lagi, disebutnya pradana. Putra dan putri bisa, pradana putri, pradana putri. Karena pramuka menggunakan sistem satuan terus. Nanti kita akan bahas materi itu di lain kesempatan mengenai prinsip dasar pramuka dan juga sistem pramuka dalam seperti apa yang dalam artian. Masih lanjut tentang ambalan. Nah, di ambalan memiliki ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, seperti adanya pusaka adat. Pusaka adat itu adalah benda yang merupakan menjadi benda pusaka lah, benda yang istilahnya kita anggap ini adalah ikon dari pramukanya SMK Reformasi. Apa bendanya? Yaitu bendera merah putih. Kenapa? Karena harus berkaitan dengan sosok tokoh yang kita ambil, yaitu Soekarno dan Fatmawati. Contoh, ada sekolah saya dulu di SMK 13, kita Pangeran Antasari dan Cut Nyadin. Cut Nyadin identik dari Aceh, yaitu menggunakan jilbab putih. Maka yang digunakan pada saat upacara penutupan adalah jilbab putih untuk yang membacakan sandi ambalan putih. Ya, lalu Pangeran Antasari itu seperti apa ya? Mando atau apa itu saya agak lupa. Jadi dimegang bikin dari kardus, bukan dari beneran ya kan, bikin dari kardus atau triplek sambil dibacakan. Boleh menggunakan gerakan tertentu. Ya,
Contoh yang Pangeran Antasari, Sandi Amalan Putra Pangeran Antasari, di sini dia berdiri teguh, bla 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 bla. Nah, kalau di kita tutup dengan dibacakan dengan hikmat, seperti layaknya Presiden kita Soekarno membacakan teks proklamasi. Ini bagi Sandiaga. Jadi bendera kita, pusaka kita menggunakan bendera merah putih karena berkaitan dengan tokoh-tokoh Soekarno dan juga Ibu Fatma. Makanya itu benda pusaka kita dan ini harus dijaga. Ini akan dijaga sampai kapanpun, sampai mungkin nanti kamu terus lahiran punya anak sekolah di sini, ini nggak akan berubah. Karena itu adalah sejarah yang telah diciptakan oleh kakak-kakak kalian, yang kalian teruskan, dan nanti ke depannya mungkin akan diteruskan lagi oleh adik kalian dan juga anak kalian. Ya. Saya aktif di Pramuka juga di pangkalan awal saya, ambalan saya. Ya. Sandi ambalan itu sudah ada sejak tahun 70-an. Tahun 70-an sampai sekarang. Sampai istilahnya dimuseumkan, dibuat duplikatnya, tapi tidak boleh ada yang berubah kata-katanya. Dan cara membacanya harus juga sama nadanya, seperti mengucapkan sajak, seperti membaca puisi, dan dibacakan dengan penuh hikmat, didengarkan penuh hikmat. Dan ini rahasia, tidak boleh sekolah lain atau pramuka dari sekolah lain tahu. Karena ini adalah sejarah kita, makna kita, yang kita sendiri yang harus jaga dan kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Karena ini adalah seperti marwah dari keluarga kita. Jadi ambalan itu sama dengan maknanya keluarga. Makanya disimbolkan tadi dengan suatu salaman ikatan yang kuat. Ini menyatu dia, satu sama lain menyatu. Satu sakit semua sakit, satu senang semuanya harus senang. Ya, apalagi prinsip penegak dari penegak oleh penegak untuk penegak dengan tidak bikin orang dewasa. Seperti itu. Ya, jadi jaga kalian sebagai siswa-siswi SMK Reformasi yang tentunya sudah menjadi bagian dari ambalan Pramuka Farmasi. Cuma belum ditentukan lagi siapa pengurusnya yang untuk menjaga ini dengan baik. Program kegiatan di SMK Reformasi Pramukanya cukup banyak sebelum masa Covid. Ya, kita ada yang namanya penjelajahan, urban scout journey, perjalanan lokal Pramuka dengan menitik beratkan kalau bahasa ini itu napak tilas kemerdekaan kita. Hafal nggak napak tilas kemerdekaan kita itu dari sejarah mana sampai mana sih? Ada yang tahu nggak? Napak tilas kemerdekaan kita berawal dari pergerakan mana sampai mana? Berawal dari pergerakan para pemuda Budi Utomo, Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai akhirnya dikumandangkannya atau diproklamasirkannya eksproklamasi oleh Soekarno Hatta. Itu napak tilas itu di jalan seluruh pas itu berangkat subuh menggunakan transportasi yang ada di DKI Jakarta, tidak boleh pakai. Dia diberikan kisi-kisi. Napak tilas kemerdekaan diawali kamu dari pergerakan Budi Utomo. Oh, berarti dia harus menuju ke musim kebangsaan. Lalu diakhiri dari dibacakannya teks proklamasi, atau jadi temunya adalah ketika didengarkannya suara rekaman Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Ada di mana? Di Monumen Nasional. Oh, berarti di Monas. Nanti dikumpulnya semua di Monas sambil mendengarkan suara rekaman Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Itu dilakukan. Dia membuat yang namanya penjelajahan napak tilas. Lalu dicatat sama dia perjalanan ini dari sini ke sini pakai foto time step biar nggak nyasar. Jadi ketika nyasar saya bisa ketemu, oh di posisi terakhir di sini. Sudut derajat itu kan bisa kita cek menggunakan GPS. Makanya time step itu penting ketika melakukan penjelajahan. Itu adalah kompas digital yang terbaru, canggih sekarang. Udah nggak main lagi kalau zaman dulu menggunakan arah mata angin. Ada lagunya tuh ya, lagunya masih apa nggak? Udah lupa. Ya, siaga tuh mengenal arah mata angin. Ya, atau memahami arah sinar matahari. Posisinya kalau bayangan kita sini berarti jam berapa. Sekarang udah canggih, kita punya arah teknologi. Pramuka itu kan harus update. Tinggal kita pakai time step, bukan GPS.
selesai ketemu. Kan urban sporting, emang kalian di hutan. Jadi yang dimaksud pramuka itu bukan berarti kalian seperti peradaban dari zaman dulu, bukan. Kalian itu harus modern, tapi tanpa menghilangkan kode kehormatan atau nilai-nilai sejarah yang ada. Kalau sekarang misalkan kamu, ya, teman ada yang sakit, pertanyaannya simpel. Ketika kamu ingin membawa teman kamu menggunakan alat seadanya, membuat tanduk, atau seperti apa saya tanya? Biar cepat. Mindahin cuma dari sini ke sini. Harus buat tanduk dulu nggak? Enggak, tinggal dibopong saja. Ya kan? Seperti itu. Oke, bentar. Apa? Kita dengarkan dulu suara aja. Nggak usah dipending. Kita dengarkan dulu. Setelah ini nanti selesai kita ke lapangan. Kita lanjut. Selesai di sini kita ke lapangan. Sebelum nanti kita upacara penutupan, sedikit ada permainan dari saya untuk melatih apa ya, daya ingat, daya tangkap. Nama permainannya siap tembak.
Ini ada berapa? Coba ya. Dia bilang kalau berhitung mulai ya 1, 2 dan seterusnya. Berhitung mulai 1, 2, 12. Oke. Satu kelompok 3 orang. Kelompok 2, kelompok 3, lalu 1, 2, 3. Berarti kamu saya ikutan kelompok kamu. Nanti kita ambil dengan nama negara. Silakan tentukan nama negaranya, kita langsung ke lapangan. Oke, silakan. Ada jaga jarak per kelompok, lalu per kelompok juga ada jarak karena sedang kondisi. Jaga jarak, tahan dia. Jaga jarak. Kelompok. Ini lagi jauhan jarak kejauhan. Ini teratur apa? Berarti buat satu lingkaran ya kalau gitu. Oke ya, kamu dengan saya ya berarti ya. Kamu pindah sini kelompoknya, kamu pindah sini. Biar saya gampang kan. Baik. Orang pertama, jadi nama permainan dulu, jangan terlalu rapat lagi jauh lagi. Itu enggak. Ya, jadi nama permainannya adalah siap tembak untuk melatih saraf sensori kita atau daya ingat kita dan daya tangkap kita. Per kelompok 3 orang. Orang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Pertama, kedua, lalu ketiga ya, sama satu ya. 1, 2, 3 ya. Orang pertama selalu mengucapkan kata siap ketika nama kita kemudian nama negara ya. Ketika nama negaranya disebut, negaranya apa? Yang keras, siap Indonesia. siap, Yang keras, siap, bareng. siap Indonesia, siap Korea, siap Jepang, Ulang, siap Jepang, ulang, siap Jepang, ulang. Tahan. Harus diingat ya. Jadi nanti kita nembak negara lain, harus diingat nama negara lawannya. Harus diingat nama negara lawan. Ini terlalu dekat. Ketika nama negaranya disebut, orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama mengucap siap, orang kedua bilang tembak, orang ketiga arahkan negara mana yang ada dalam permainan. Contoh, ya kan? Saya bilang Jepang, lalu misalkan Jepang ya. Orang pertama bilang yang keras, posisi siap. Yang keras, Siap. yang keras suaranya. Siap. Misalkan kamu negara Jepang, nah kan udah ditembak itu siap tembak, kamu nembak negara apa? Sebutin misalkan Korea, nanti Korea nyautin, paham? Yang kalah itu yang anda lama ucapnya, yang mulutnya bebek ribet jawabnya, yang bentrok sama temennya, atau bukan nama negaranya tapi dia jawab. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ulang ya, saya dulu. Konsentrasi. Kamu jawab. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ini salah satu wujud permainan juga. Ya, konsentrasi. konsentrasi dimulai, 1, 2, 3, 4. Konsentrasi. konsentrasi dimulai, Konsentrasi. konsentrasi dimulai, siap, tembak.
boleh terus. Yang disebut nama negara yang sudah gugur. Tapi nggak boleh diulang-ulang kecuali udah satu putaran. Kan kamu nyebut Korea, kamu nyebut lagi Korea nggak boleh. Ya. Sebutin yang Negara lain yang sudah yang udah gugur. Nggak boleh dikasih tahu negara apa saja ya. Korea, Nah, siap, ya? Korea, Jepang. Dari Indonesia, dari Amerika dulu ya. Apa dari itu dulu? Amerika nggak usah sebut, Amerika jangan sebut. Orang Korea aja. Negara Indonesia. negara Indonesia. Siap, tembak Korea. Siap. Baik. Oke ya, kita lanjut. Sekarang nama buah. Saya lupa. Nama buah. Sebut. Mangga. Sebut. Apel. Apel. Jaga jarak. Sebut. Markisa. Rambutan gitu. Anggur. Sekali lagi ya. Sebut. Anggur. Markisa. Apel. Mangga. Apel. Apel. Markisa. Markisa. Apel. Mangga. Anggur. Anggur. Boleh keras. Harus keras nggak boleh itu. Anggur. Ini ulang. Anggur. Kalah kalau gitu. Ulang. Anggur. Anggur. Yang keras. Anggur. Anggur. Siap. Saya nembak buah mangga. Siap, Pak. Anggur. Siap. Gugur. Saya nembak buah markisa. Siap. Tembak. Mangga. Siap, tembak. Apel. Siap. Tembak. Gugur lagi. Nggak ada. Terakhir, yang sudah gugur ditembak. Nembak negara buah mangga. Siap. Oke, yang menang buah markisa. Oke, tadi buah apa yang menang, negara apa? Negara Indonesia. Indonesia ya. Oke, baik. Korban kamu. Jaga jarak. Jaga jarak itu kenapa rapat ya? Jaga jarak kenapa rapat? Silakan petugas ambil waktunya. Baik, lanjutkan. Ambil alih. Siap, laksanakan. Sandi Ambalan Putra Farmasi Sukma. Sandi Ambalan Putri Farmasi Sukma. Dia berdiri di sana menyatakan kemerdekaan negara. Dengan keberaniannya terciptalah kesatuan negara. Dia duduk di sana, menyatukan dua kain menjadi satu. Dengan tangan terampilnya, terciptalah lambang negara. Patriot yang sopan dan kesatria. Ia muncul sebagai pembela negara. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah salah satu janji pramuka.
bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ia muncul sebagai wanita bersejarah yang mampu dipercaya negara untuk menciptakan lambang negara. Dengan lambang tunas kelapa, merah putih sebagai lambang negara, terakhirlah sebuah norma kesatria dalam sangga. Dengan sang merah putih lambang negara, ia muncul sebagai pahlawan negara. Dengan Panji Pramuka ditulislah sebuah nama sebagai penghargaan seorang wanita. Sukacita penuh cerita, inilah ambalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini. Setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Siap, gerak. Bubar barisan. Jalan. Ya, boleh tepuk tangan. Cukup. Boleh, silakan buat agak kasih jarak. Kita penutupan untuk teman-teman yang di sana pegang benderanya. Jangan sampai menyentuh tanah. Jaga jarak. Ini mau diambil. Oke. Kasih tepuk tangan buat kameramen kita Kak Fajar. Boleh tepuk tangan buat yang megang benderanya tuh dari tadi tuh. Dan buat semua kalian yang sudah hadir hari ini, digulung. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Baik, tadi adalah merupakan suatu pembelajaran tentang kepenegakan, ya, mulai dari upacara pembukaan sampai pemberian materi dan tahap upacara penutupan. Sekali lagi, ini merupakan bukan patokan yang benar-benar sempurna, tetapi kakak-kakak di rumah atau di tempat satuan masing-masing bisa mengkolaborasikan atau memperhalus ya teknik-teknik yang ada pada saat upacara maupun pada saat pemberian materi. Mungkin dari kakak cukup sekian. Terima kasih. Tetap stay di channel Imam SP karena selalu ada materi konten-konten yang menarik. 3 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih dan salam pramuka. Salam. Sampai jumpa. Dadah. Disampaikan Bapak ya pada adik-adik semua, terutama mengenai yang pertama adalah kegiatan kepramukaan ini ya, silakan diikuti dengan sungguh-sungguh, dan juga yang kedua adalah mengenai vaksinasi itu sangat penting, tidak usah takut ya tidak usah takut untuk disuntik vaksin karena itu bagus untuk kesehatan kita, untuk menjaga tubuh kita dari virus seperti itu. Dan kebetulan saya juga sudah vaksin ya, sudah 2 kali saya. Jadi buat kalian, yuk sama-sama kita vaksin bagi yang belum, ya. Oke, baik, adik-adik semua. Selanjutnya mungkin selamat siang Pak Salim. Apakah sudah hadir Pak Salim? Saya tadi sudah merespon atau hadir atau tidak ya, Pak Salim? Oke, baik. Sambil menunggu beliau,
Mungkin karena ada halangan, kita lanjut saja. Baik adik-adik, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri ya. Baik ya, saya perkenalan dulu ya. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak apa-apa ya. Karena cinta memang tak harus dimiliki. Begitu ya. Galau. Oke, baik. Nama saya Imam Saputra. Silakan dipanggil Kak Imam SP. Seusia kalian dulu ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu lah ya. Saya seusia kalian 15 tahun yang lalu lah. Saya sangat senang sekali ketika kita sudah usia SMA ya. Karena sudah semakin bertambah usia kita, maka harusnya semakin matang kita dalam berpikir, semakin dewasa kita dalam bertindak. So, jadi saya rasa kalian ke depan adalah generasi bangsa yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini untuk kebaikan ke depannya. Dan salah satunya adalah melalui dengan kegiatan kepramukaan. Ya, saya tinggal saat ini di Srenseng. Usia saya lahir 30 tahun yang lalu, 89, 32 ya. Tapi jiwa saya masih muda, masih muda lah ya. Tampang saya masih 17 tahun kan kelihatan ya. Kelihatan nggak, Shirley? Tampang saya 17 tahun. Aini. Shirley, Aini. 17 tahun ya kelihatan ya? Kelihatan bohongnya maksudnya? Kelihatan. Kelihatan bohongnya. Baik, saat ini saya sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Kebetulan anak saya yang paling tua sudah kuliah. Ya, masih muda tapi anaknya udah tua ya. Sudah kuliah, putri ya, cewek. Di Universitas Negeri Veteran Jakarta mengambil Fakultas Hubungan Internasional, dan anak saya yang paling kecil itu usianya masih 6 tahun seperti itu ya. Selain jadi pembina pramuka di sekolah kalian di SMA 19 ini, saya juga aktif sebagai seorang guru. Saya guru olahraga ya di daerah Kebonjeruk. Jadi ya dulu dengan kepala sekolah kalian saya pernah beberapa kali mengikuti event lah ya, berjumpa dengan Bapak kepala sekolah ya, waktu sama-sama masih menjabat menjadi seorang guru olahraga seperti itu. Background saya di pramuka cukup panjang. Sampai sekarang saya masih aktif di pramuka. Seusia kalian saya pernah menjadi ketua pramuka di sekolah, ketua Dewan Ambalan disebutnya. Lalu pernah menjadi ketua Dewan Saka. Jadi di pramuka itu ada kejuruan. Kalau di kalian kan SMA nih, kan ada apa namanya, ada IPA ya, ada IPS ya kalau di SMA ya. Kalau SMK banyak lah akuntansi segala macamnya. Di pramuka juga ada. Pramuka yang mempelajari bidang khusus itu disebutnya Saka atau Satuan Karya. Ya, nanti kita ada materinya itu. Dan kebetulan materi yang kejuruan atau pramuka yang saya ambil, Sakanya itu adalah banyak. Salah satunya pernah menjabat sebagai Pamong Saka Pariwisata di Kota Tua. Ya, jadi kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Lalu saya juga pernah menjadi ketua Dewan Saka Bayangkara, Polsek Palmerah dan Metro Polres Jakarta Barat ya, Polres Metro Jakarta Barat. Jadi banyak sekali dan pernah aktif juga di Saka Bakti Husada ke bidang kesehatan. Jadi hampir di pramuka saya rasa hampir semua lini saya pernah ikuti dan pernah menjabat sebagai ketua. Mulai dari usia saya sebagai pelajar maupun saat ini sebagai pembina. Dan terakhir jabatan saya sekarang masih menjabat sebagai pembina atau andalan ya. Pembina pramuka yang mengurusi semua penegak putra baik yang sekolah SMA, SMK, Madrasah Aliyah ataupun yang berkuliah penegak Pandega di tingkat Kebonjeruk. Jadi di Kecamatan Kebonjeruk, pramuka yang berkaitan dengan anak SMA, anak kuliahan ya, terutama bagian putranya itu adalah pengawasan saya dan tanggung jawab saya seperti itu. Kalau untuk level pendidikan di kepramukaan, saya sudah KPD sama dengan Pak Salim, ya kursus pelatih dasar, dan terakhir saya ambil itu sampai tingkat nasional. Jadi untuk sertifikat saya ya sudah levelnya sudah inilah. Kalau main ML itu apa ya? Kalau level top itu disebutnya apa tuh, Rico Ricardo kalau main ML, pernah main ML nggak? Hah? Mythic Glory. Ayo, apa tuh? Glory. Glory ya, Glory lah ya.
Jadi kamu beruntung ketemu saya tuh, ya ketemu yang udah glory ya. Tapi yang udah kalau ketemu yang glory biasanya harus cepat beradaptasi ya, karena lawannya udah sakti-sakti, udah hebat-hebat. Begitupun dengan pembelajaran kita ke depan, ya. Jadi ke depan itu kan ada classroom yang sudah saya buat, betul ya. Nah, jadi ini metodenya. Selalu kita awali dengan Meet, tetapi ketika ada ujian ataupun ya ada ujian lah, misalkan ujian pramuka ya, itu ada. Saya biasanya mengadakan ujian pramuka dan nilainya juga ada. Nah, itu kita akan menggunakan aplikasi Quizy. Pernah mencoba Quizy? Nggak usah download sih ya. Kamu buka Google, lalu masukkan akun Google kamu ya, email kamu ya, yaitu dengan Quizy ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kamu jawab aja pertanyaan kuisnya. Dan untuk penjabaran bahan materi, bentuknya itu biasanya berupa PowerPoint atau video tutorial. Dan untuk penugasan, bisa juga berupa PowerPoint yang harus kalian berikan ke saya, ataupun pengisian jawaban berupa kuis tadi, ataupun juga berupa video tutorial. Jadi sistem pembelajaran kita itu sangat bervariatif dan tentunya harus kreatif. Oke, Marjorie Aurelia, paham sampai situ? Oke, terima kasih. Jadi pantau terus ya kegiatan kepramukaannya. Dan kegiatan ini kalian posisinya kita selalu bertahap ya. Pertemuan ini kan pertemuan pertama ya. Berarti Rabu besok kalian tidak berjumpa dengan saya tapi kelas 11. Dan Rabu berikutnya lagi kelas 12. Pokoknya muter terus. Lalu bagaimana jika libur? Misalkan harusnya Rabu ini kalian, tapi Rabu ini libur nih misalkan. Nah, itu posisinya diundur. Jadi kalau libur tetap kelas itu yang kebagian di pertemuan berikutnya. Paham sampai sini? Asma, Brian? Paham ya? Oke. Sebelumnya suaranya mohon di-mute, itu ada suara kerusak-kerusuk. Apa sih? Kerusak-kerusuk, kerusak-kerusuk. Kayak lagi gelisah, itu suara siapa tuh? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk mengenai absensi. Nah, ini penting nih. Saya hanya menganggap absen itu satu, kalau yang sakit ya, itu secara japri. Kalau izin saya nggak menerima izin. Karena bagi saya virtual dimanapun bisa dilakukan. Di dalam mobil pun kalau kalian keluar kota masih bisa dilakukan bahasa kasarnya. Jadi hanya yang sakit, dan itu harus chat pribadi, baru saya terima. Yang kedua, untuk pengisian absensi, itu saya hanya menerima ketika kalian mengerjakan dan linknya itu akan saya berikan di link Gmeet. Di chat, kolom chat, nanti menjelang kegiatan ini berakhir. Kalau kalian hadir hari ini, tiba-tiba kalian tidak mengisi absen karena keluar atau karena suatu hal, saya tidak menganggap itu hadir. Jika di kolom absennya kalian tidak mengisi. Dan link absennya itu berupa link format Google Form, dan harus menyiapkan foto kalian yang terbaru. Jika saya menyiapkan Twibons seperti saat ini, ada Twibons dengan tema siap aktif dan produktif dan kreatif, maka kalian tidak usah menggunakan foto yang timestamp. Cukup foto kalian menggunakan seragam pramuka, lalu tampilkan di bingkainya. Ya, jadi kan klik link Twibons-nya yang sudah saya kirim, lalu masukkan foto kalian, lalu unduh. Dan setelah diunduh foto tersebut kalian kirim nanti ke link absen ya, menggunakan seragam pramuka dan Twibons yang saya berikan. Tetapi jika tidak ada Twibons atau bingkai yang saya berikan, maka foto absennya wajib menggunakan foto absen timestamp yang tertera tanggal, waktu, dan harinya, itu jelas menggunakan seragam pramuka, karena itu untuk laporan dokumentasi sekolah. Jadi selesai kegiatan ini saya langsung laporan biasanya ke Pak Satrio, baik itu absensi, kalau ada penugasan hasil tugasnya, serta dokumentasi atau fotonya. Jadi saya rasa sangat detail sekali lah ya. Dan itu penting ya, karena nanti ketika kalian lulus sekolah di dunia pekerjaan, segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan itu harus teliti dan detail. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut ke pemahaman pramuka wajibnya, baru kita akhiri dan absen. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Siapa? Sebutkan nama dan kelas. Tidak ada.
Yang lain mungkin dari kelas IPA atau IPS? Dari IPA, Olivia Rianti. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan mengenai teknis pembelajaran kita pramukaan? Nggak ada? Sejauh ini sudah cukup jelas kok, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut sekarang mengenai materi kita pada hari ini, yaitu berupa pengenalan pramuka wajib. Pada saat MPLS kemarin diterangkan nggak tentang pramukanya? Tidak. Oke, seharusnya sih diterangkan ya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ada materi lain yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi saya presentasikan format kegiatan kepramukaan itu memang didasari oleh undang-undang yang ada dan Permendiknas. Jadi sebentar, saya share dulu. Sudah kelihatan sharingnya? IPA dan IPS sudah terlihat belum? Untuk IPA sudah kelihatan? IPS sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, IPA terima sudah, kasih. Pak. Ini tadi pengenalan saya di awal ya. Kita lanjut ya. Jadi pramuka itu adalah sebagai ekskul wajib ya. Ini background saya. Ini terakhir pelatihan saya ya. Oke, kita lanjut. Dan tambahan lagi untuk pengalaman kegiatan kepramukaan saya, mulai dari level tingkat wilayah ya, wali kota hingga internasional ya. Terakhir saya pernah ikut kegiatan Jambore ASEAN tahun 2008 sebagai kepanitiaan, dan juga pernah mengikuti perkemahan tingkat nasional kepanitiaan di bidang pariwisata. Jadi penting sekali penggunaan bahasa Inggris. Saya rasa untuk kalian kayak udah pada bisa lah ya, tiga bahasa ya, kalian bisa 3 bahasa ya rata-rata ya. Indonesia, Chinese sama Inggris ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, karena saya juga mengajar SD, sekolah Chinese juga rata-rata mayoritas itu ya penggunaannya bahasanya untuk bahasa Inggris biasanya tidak sangat pasif lah, sangat aktif lah, tidak begitu pasif. Jadi sudah tidak begitu heran ya ketika ada kegiatan yang harus menggunakan bahasa Inggris, pesertanya sudah pada bisa. Jadi saya sangat beruntung juga nih bisa membina di SMA 19. Berarti harusnya kalian siap untuk berprestasi nggak? Gimana? Kalian siap untuk berprestasi nggak? Siap, Pak. Dari segala bidang, termasuk pramuka siap? Siap. Insya Allah siap. Siap ya. Saya nantikan itu ya. Insya Allah. Iya. Iya. Karena sangat penting untuk menjadi siswa pelajar yang aktif dan kreatif. Iya, tentunya nanti hasilnya pasti akan berprestasi. Sama, saya bisa seperti ini juga karena saya dulunya aktif dan kreatif, sehingga akhirnya saya bisa menjadi seorang guru. Ya, selain itu juga saya ya bersama teman-teman juga ada kita mengikuti apa ya, travel ya. Nah, usaha kecil-kecilan lah travel ya. Taruna Wisata dan Saya Wisata ya. Jadi kalau kita punya skill ya, jangan disia-siakan. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, yang kalau saya udah presentasi ada orang yang mau masuk saya belum bisa terima. Karena kalau kelemahan Meet itu kita nggak bisa konfirmasi langsung. Oke, kepramukaan sebagai ekskul wajib. Jadi awal mulanya pramuka itu, jadi ceritanya seperti ini. Soekarno ya memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX, orang tua dari Sultan Hamengkubuwono X, yang merupakan Sultan ya dan juga Gubernur Yogyakarta ya. Jadi memerintahkan agar pramuka kepanduan itu yang ada di Indonesia itu dilebur menjadi satu. Karena dulu banyak kepanduan ya. Yang awal mulanya kepanduan itu dibawa oleh Baden-Powell itu sendiri. Jadi Lord Robert Baden-Powell itu merupakan bapak kepanduan dunia. Nanti kita session waktu akan kita bahas tentang beliau. Halo, kita lanjut ya. Dan sampai akhirnya kepanduan berkembang di Indonesia banyak sekali ya, ada nama Pak Pinder segala macam, akhirnya dilebur menjadi satu melalui Kepres nomor 238 tahun 1967 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri pada saat itu karena Bung Karno sedang ada di Jepang kalau tidak salah. Akhirnya bahwa isinya kurang lebih organisasi kepanduan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh negara adalah kepramukaan. Seperti itu, atau gerakan pramuka. Sampai sekarang. Dan akhirnya pada berkembangnya masa, Kepres tersebut diperkuat dengan yang namanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Lalu diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2014
yaitu Muhammad Nuh pada saat itu, ya, Menteri Pendidikannya, bahwasannya isinya sebagai berikut, bahwasannya pendidikan itu harus berdasarkan kepada iman, takwa, dan juga berkarakter, ya, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, pendidikan kepramukaan itu adalah harus pendidikan yang berkarakter. Makanya di pramuka itu dia berdasarkan pembelajarannya atau pendidikannya adalah berdasarkan sesosip. Disebutnya kalau disingkatnya sesosip, ya, yaitu spiritual, ya, emosional, lalu ada sosial, ya, I-nya itu intelektual, dan F-nya itu fisik. Jadi itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi. Spiritual berarti bagaimana kita diajarkan untuk beriman kepada Tuhan. Ya, jadi di pramuka kita diajarkan di situ, dilatih untuk beriman. Artinya jangan sampai meninggalkan suatu kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Lalu yang kedua adalah emosional. Kita dididik, dilatih untuk menjadi anggota pramuka atau menjadi manusia yang bisa mengatur emosional kita. Ya, mengatur bagaimana kita. Iya loh. Lalu yang ketiga adalah sosial, menjadi orang yang dermawan, lapang dada, penyabar, ya. Itu adalah pendidikan karakternya. Lalu sesosip, ya. I-nya itu adalah intelektual, berketerampilan, kreatif, jelas, mandiri, ya. Dan terakhir adalah fisik, memiliki kemampuan atau kemampuan yang sekiranya kuat, ya. Kuat baik secara fisik maupun mental. Seperti itu. Itulah yang kita lakukan nanti, yang akan kalian pelajari selama ini nanti. Tujuannya sudah jelas, ya. Memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan segala macam, bisa kalian baca di situ. Nah, sekarang pada dasarnya pendidikan kepramukaan tadi sudah jelas berdasarkan sesosip tadi. Dan kelembagaannya itu dia 3 hal, mandiri, sukarela, dan non politis. Jadi pramuka itu tidak boleh, orangnya boleh berpolitik, tapi organisasinya nggak boleh berpolitik. Dia harus independen. Dan pimpinan tertinggi dari gerakan pramuka yaitu adalah presiden, atau disebut dengan pramuka utama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada dasarnya kegiatan pramuka itu wajib. Jadi sekali lagi, pada dasarnya berdasarkan aturan yang ada sekarang dan juga melalui pergub yang ada mengenai kepramukaan, di sekolah itu wajib. Tetapi dibagi 2. Yang wajib itu adalah untuk pendidikannya. Materinya wajib kalian terima dan kalian terapkan. Tetapi untuk kepengurusannya itu adalah pilihan. Jadi siapa yang mau menjadi pengurus gerakan pramuka di SMA 19 itu pilihan. Hanya saja mereka biasanya yang ingin lebih aktif, yang menjadi pengurus itu biasanya presentasi peluang untuk mendapatkan nilai serta prestasi itu lebih besar karena akan lebih aktif. Dan itu sangat berguna nanti ketika di dunia pekerjaan. Kenapa? Karena ketika kalian menjadi pengurus pramuka di SMA 19, secara langsung kalian akan menambah koneksi kalian. Ya, menambah jam terbang, pengalaman serta koneksi. Koneksi apa? Orang lain. Orang-orang di sekitar kalian dan di luar lingkungan kalian yang tentunya bisa saja membantu kita atau membantu kalian dalam menyiapkan atau membantu kalian dalam di dunia karir nanti ke depan. Kita nggak ada yang tahu. Maka penting yang namanya membangun suatu jaringan. Ini fungsinya sudah jelas. Nah, ini Krida ya tadi yang saya bahas. Tapi nanti ini edisi khusus lah karena sangat panjang membahas ini. Oke. Pada implementasinya, pramuka itu ada sistem yang namanya model blok ya. Aktualisasi kurikulum 2013 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan pramukaan. Model blok itu adalah biasa dilaksanakan seluruh peserta. Ya. Seperti itu. Ya. Dan ini biasanya dilakukan di MPLS. Seperti itu ya. Terus yang kedua adalah sebentar.
Lalu yang kedua adalah ini MPLS ya. Jadi untuk MPLS ini yang model blok yang pertama, bagaimana berarti kalian wajib untuk mengikuti pengenalan kegiatan kepramukaan. Nah, biasanya itu diawali pada saat MPLS seperti itu. Ya. Yang kedua adalah sistem. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Paham Kak. Oke, model aktualisasi. Aktualisasi itu reguler ya. Nah, yang kita lakukan sekarang yang setiap seminggu sekali ya. Cuma kalau kalian jatuhnya kurang lebih 3 minggu sekali ya. Biasanya seminggu sekali. Nah, kalau dulu kan karena tatap muka itu seminggu sekali dan biasanya sampai 2 jam ya, 1 sampai 2 jam dilakukan di sekolah. Nah, ini materi-materinya banyak ya. Ini proses materinya banyak. Jadi intinya materinya seperti ini. Ini contoh-contoh beberapa materi yang akan dipelajari secara garis besarnya. Tetapi begini, saya akan membahas sistem penilaian sekarang. Nah, ini dia. Jadi penilaian berdasarkan observasi, tekpram, dan partisipasi. Observasi itu saya bagi 2. Yang dimaksud dengan observasi itu adalah bagaimana ketika ada guru atau pembina memberikan materi, kalian mampu mengembangkan materi tersebut. Ya, itu nilainya 2 tuh. Kalau nilainya dapat 100, maka di total kali 2, 200. Contoh gimana yang dimaksud dengan observasi? Observasi itu ketika, misalkan hari ini saya memberikan materi kepramukaan tentang sejarah. Nah, kalian kembangkan itu. Kalian perluas lagi. Ya, dengan cara mungkin kalian membuat tugas seperti menjilid atau segala macam ya. Atau ketika saya memberikan materi tentang pioneering. Nah, kalian kembangkan tuh materi pioneering. Kalian membuat pioneering tersebut lebih bagus lah ya, lebih menarik tampilannya segala macam. Lalu tekpram ya, tekpram itu ya tadi ya, seperti kalian memiliki kemampuan kepramukaan seperti semapur, morse, pioneering, tali temalik. Tetapi kalau untuk sistem virtual seperti ini, kemungkinan saya lebih arahnya adalah dengan dunia digitalisasi ya, seperti tahun lalu membuat video pendek, membuat presentasi dengan animasi ya, membuat brosur dan segala macam. Lalu partisipasi itu dengan contohnya absensi ya. Partisipasi akan mendapatkan nilai 1, baik itu dari segi absensi maupun dari segi ketika tanya jawab. Itu akan mendapatkan nilai tentunya. Dan total nilai yang akan tertera di rapat kalian seperti ini gambarannya. Dari A sampai C. Kalau mendapatkan nilai C itu sangat buruk sekali. Kemungkinan bisa tidak naik kelas. Maka jangan sampai mendapatkan predikat nilai C. Syaratnya gimana? Ya balik lagi ke sini tadi ya. Ini yang harus kalian kuasai dan kalian lakukan. Agar tidak mendapatkan nilai C. Bagi saya tidak ada B-min. B-min bagi saya sama saja dengan C. Ya, seperti itu. Dan saya akan memberikan penilaian apa adanya ya. Iya. Sesuai kalian sendiri, kalau kalian rajin ya menguasai ya pasti nilainya akan bagus. Tapi kalau sebaliknya ya pasti nilainya akan buruk. Pencapaian minimal kompetensi kepramukaan B, jadi jangan sampai di bawah B. Oke, terima kasih. Any question, ada pertanyaan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan, ada pertanyaan? Dari mengenai kepramukaan wajib tadi? Ya, silakan Pak Satrio, monggo. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak Satrio. Iya, pamit dulu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Satrio. Dan lanjut lagi kepada adik-adik semua. Silakan, ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan pramuka wajib? Tidak ada sepertinya Kak. Cahyati. Oke, kalau tidak ada saya akan bertanya sekarang ke IPS dulu deh. Silakan tampilkan wajahnya Dewi Inka dan Cahyati ya. Cahyati. Halo Cahyati. Oke, wajahnya mana? Itu mah jidatnya. Wajah bukan jidat. Oke, gelap. Oke, Selin Alicia, Tanasya, saya ingin tanya ke kamu Selin. Saya cuma absen Cahyati ya tadi. Selin. Oke, Selin, menurut kamu pramuka wajib itu penting atau tidak? Itu dulu, pertama. Menurut saya sih penting. Oke, alasannya kenapa?
nggak diajarin di pelajaran biasa, diajarinnya di pramuka semua. Oke, terima kasih Selin Alicia ya. Baik, Selin kelas 10 IPS berapa? PS2, Kak. 10 IPS 2. Oke, sekarang saya lanjut, saya catat ya. Saya lanjut ke kelas IPA. Ada Michelle Ailis, tapi sebelum ke Michelle Ailis saya coba ke Christiana Stephen Chu. Ya. Selin? Oke, Cristiano. Iya, Kak. Mana wajahnya Cristiano? Oke, saya nanya ke Cristiano. Cristiano, pada implementasinya tadi kan sudah dijabarkan oleh Selin bahwasannya pramuka wajib itu penting ya, apalagi dari gubernur sampai presiden itu jelas mengamanatkan bahwasannya kegiatan kepramukaan itu harus diaktifkan. Dan terakhir Bapak Pendidikan, Bapak Kepala Dinas kita, Sekretaris Dinas Pendidikan, ketika saya mengikuti rapat via Zoom, juga menerangkan bahwa ekskul wajib pramuka itu harus dilakukan walaupun sedang saat pandemi dan bisa dengan cara virtual. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah implementasinya ketika ada kegiatan, ya, apakah menurut kamu ketika ada siswa atau siswi yang dibutuhkan oleh sekolah dan organisasi pramukaan ini untuk berprestasi dan mengikuti kegiatan perlombaan, apalagi sifatnya sampai tingkat nasional, dari wilayah sampai nasional, menurut kamu apakah layak untuk ditolak atau wajib untuk diikuti? Ada dua ya, jadi layak untuk ditolak atau wajib untuk diikuti? Wajib untuk diikuti. Nah, kenapa wajib, Cristiano? Karena rugi kalau kita sudah berprestasi tapi tidak ikut atau kita hanya menolak, padahal kita bisa mendapatkan lebih apa yang kita mau. Oke, kalau anak itu tidak mau tampil atau terampil gimana? Sah untuk menolak atau tidak? Gimana, Cristiano? Ketika hal tersebut wajib untuk diikuti, tapi ada anak yang tetap menolak karena tidak mau, apakah itu bisa diterima atau tidak? Karena tidak mau diikuti ya tidak bisa dipaksa, karena emang dari anaknya sendiri juga sudah menolak kan. Oke, terima kasih Cristiano. Saya lanjut ke Rico. Sebelum ke Rico, Brian Aurelius. Siap-siap nanti yang saya sebut tadi siapa namanya, Michelle ya. Brian, tadi kan sudah dijabarkan oleh Cristiano ya. Padahal nih Cristiano nih penggalangnya aktif nih, karena dia sudah terap nih. Ya, SMP-nya ya. Aktif ya Cristiano? Iya, Kak. Di SMP mana Cristiano kamu aktifnya? SMP Garuda, sama yang lain juga kayak Ricardo dari PES. Dia juga paling aktif. SMP mana? SMP Garuda, Kak. SMP Garuda. Oke, berarti level saya udah harus saya tinggiin nih. Kalau kemarin tingkat wilayah di SMA 19 berarti prestasinya udah harus tingkat nasional nih. Ya minimal nasional. Syukur-syukur kelas 2-nya bisa ini. Tapi tahun ini saya harus ada pramuka Garuda ya. Di kalian. Berarti kalian akan mendapatkan pramuka Garuda, prosesnya dari sekarang dan akan mendapatkan di kelas 11. Akan saya calonkan ya. Itu wajib itu. Oke, Brian Aurelius. Ini saya demen nih. Kita tanya jawab ya. Tadi Cristiano bilang, oke Kak, itu karena sudah ditolak maka tidak dipaksakan. Oke, yang pertanyaan pertama kalau menurut saya, pertanyaan pertama dari saya, kalau menurut kamu Brian, apakah itu bisa diterima dengan alasan seperti itu? Ketika sekolah meminta untuk, contoh nih, Brian, tolong ikuti kegiatan O2SN atau OSN nih, tingkat wilayah untuk menuju tingkat daerah dan nasional. Kamu kuat di bidang matematika misalkan, atau di bidang IPA. Tolong wakilkan sekolah ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, lalu kamu tolak. Kalau menurut kamu hal tersebut bisa diterima atau tidak? Nah, oke. Baik, terima kasih Brian. Saya demen nih. Ada argumen dari Cristiano dan Brian, tapi endingnya sama ya, pada dasarnya sah-sah saja ya. Nah, sekarang saya tanya lagi Brian. Lalu bagaimana pihak sekolah maupun pihak guru, pembina, agar muridnya mau berpartisipasi? Caranya bagaimana?
Mm-mm. Mengapa penting? Oke, terima kasih Brian. Lanjut ke Rico Ricardo. Jadi caranya gimana? Yang lebih eksklusif Rico Ricardo, IPS. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Iya, tadi kan Brian sudah menjabarkan bisa dengan cara agar anak itu mau ikut, lebih ke arah bagaimana tujuan dari kegiatan tersebut, perlombaan tersebut, ya, diinformasikan dengan secara jelas agar peserta tersebut yang tadinya, agar anak tersebut mau terlibat ya mengikuti pelatihan atau perlombaan tersebut. Nah, caranya gimana, Rico? Mungkin dirujuk lagi kali ya. Nggak, mana gambar wajahnya kok nggak ada? Kita buat semenarik mungkin kegiatan tersebut. Rico, maaf Rico, wajahnya mana Rico? Ya. Wajah. Iya, oke. Gimana jadi Rico? Jadi caranya dibujuk laginya dengan cara seperti apa? Apakah dengan cara ditakut-takuti masalah nilai atau dengan cara diagung-agungkan masalah nilai? Mungkin kita kasih pujian gitu kalau kita lu ikut lomba, kan nama lu bakal naik gitu, bakal bagus gitu. Gitu ya. Jadi panggung di sekolah bukan nama kita gitu. Iya. Di sekolah lah. Mungkin kita buat menarik mungkin kegiatan tersebut supaya anak itu bisa mau. Iya. Oke, terima kasih Rico. Sorry, Brian tadi sebelumnya dari kelas mana? Kalau Rico 10 IPS 3 Rico dari kelas mana Rico? 10 IPS berapa? 10 IPS 3. 10 IPS 3 juga. Oke, terima kasih Rico. Saya lanjut lagi sebelum saya tutup ke kelas IPA. Tadi saya udah nitip pesan ke siapa tadi tuh yang ingin saya tanyakan tadi? Saya lupa tuh. Mana tuh wajahnya? Hah? Michelis ya. Ya, Michelis. Iya, dari Putri sekarang gantian nih. Catherine atau Michelis tadi? Ya udah deh, karena yang muncul wajah Catherine di hadapan saya pertama kali. Catherine belum saya tanyakan? Iya, Pak. Iya, suaranya nyaring juga nih. Oke, Catherine. Apa tadi saya mau nanya, apa saya lupa. Oke, Catherine, menurut kamu bagaimana caranya agar para siswa atau teman-teman kalian juga termasuk diri kamu terangkat motivasinya untuk berprestasi, membawa nama baik sekolah, diri kamu dan keluarga tentunya? Mungkin di sekolahnya harus diadakan pelatihan pendidikan dulu. Pendidikan apa, Catherine? Pelatihan pertama itu pelatihan karakter supaya mereka menjadi percaya diri. Mungkin mengadakan presentasi-presentasi. Pelatihan pendidikan juga bermanfaat dari presentasi-presentasi karena dia bisa meningkatkan kemampuan. Oke, terima kasih Catherine. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, perlu pentingnya kita audiens itu dua arah, tanya jawab ya, question answer agar kita memahami betul ya permasalahan yang ada dan kita mampu pecahkan bersama-sama. Ya, terima kasih Catherine. Jadi pada dasarnya apa yang kalian sampaikan semuanya benar. Tinggal bagaimana perwujudan mengimplementasikannya seperti itu ya yang dapat dilakukan. Dan tadi terakhir yang mengenai pendidikan karakter ya, salah satunya kegiatan pramuka ini adalah pendidikan karakter. Karena banyak materi yang kita pelajari, yang kita pahami seperti leadership, problem solving, ya, penguatan-penguatan lainnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah tentu adalah dengan kalian mendaftar sekolah di SMA 19, nah saya tanya nih, semuanya nih, kalian terpaksa nggak daftar di SMA 19? Enggak. Enggak, Pak. Hah? Catherine, terpaksa? Enggak, Pak. Justru susah ya. Kalau disia-siakan jadinya gimana gitu. Nah, berarti secara garis besarnya kalian tidak terpaksa untuk bersekolah di SMA 19, betul? Oke. Nah, kalau memang tidak terpaksa, artinya berdasarkan kesukaan atau berdasarkan suka hati, ya, seharusnya ke depan kalian memiliki motivasi lebih. Ya, layaknya orang yang lagi ngedet nih, bahasanya ini ngedet, ya kan lagi sayang-sayangnya nih, suka-sukanya kan. Nah, pasti memiliki motivasi lebih. Semangat, memiliki semangat. Nah, itu yang saya harapkan kepada kalian untuk tetap semangat, ya, dalam belajar dan berprestasi, ya. Nah, cara untuk berprestasi gimana? Ya harus kreatif. Cara berkreatifnya gimana? Ya harus belajar. Jadi itu 3 poin utamanya. Ya, belajar guna mendapatkan hasil yang kreatif, yang endingnya adalah
putuskan dengan suatu yang namanya prestasi. Jadi ending dari pembelajaran itu adalah kalian memiliki kreativitasan dan adalah berprestasi. Bentuk prestasi banyak ya. Bentuk prestasi itu adalah bisa dengan bentuk penganggapan atau penerimaan dari orang lain atau pihak lain, itu adalah bentuk prestasi. Ya, apresiasi dari orang lain itu juga bentuk prestasi. Tidak hanya semata-mata juara 1, juara 3, bukan. Tidak hanya itu, tapi bentuk penghargaan, apresiasi, penerimaan dari orang lain itu adalah bentuk prestasi yang kalian dapat miliki. Oke, ada lagi sebelum saya tutup, saya akan berikan link absen. Cukup, saya rasa ya, cukup ya, cukup. Bu, elah semangat lah, siapa tuh? Cukup Kak. Kayaknya udah capek mic, Kak. Oke ya, iya ya, oke ya. Sorry ya kalau memang lelah. Sebentar saya mau berikan absennya. Absen. Oke. Absen ini saya pastikan linknya tidak pernah berubah. Sama dengan Meet, linknya tidak pernah berubah. Tetapi saya pastikan ini hanya bisa kalian isi ketika sesuai dengan jadwal. Atau ketika saya kirim sekarang baru bisa diisi. Sebentar ya, belum saya buka. Bentar ya, saya buka dulu blokirannya. Jadi option ini terkunci ketika belum waktunya, tetapi kalau sudah waktunya berkegiatan seperti saat ini, baru bisa dilakukan. Oke, baik adik-adik, saya manggilnya adik-adik ya. Bentar ya. Oke, absennya sudah bisa. Silakan dicoba kelas IPA, kayaknya udah saya share deh. Sekarang saya share yang IPS deh. Bentar ya. Oke, yang IPS sudah coba. Yang IPA sudah nyoba, sudah ada 7 orang nih kayaknya yang masuk nih. Betul nggak? Kelas kalian rata-rata 36. Kecuali yang... Iya betul ya, 36 ya. Kecuali ada satu anak, satu kelas 10 IPS berapa ya? 1 atau 2 yang 35, betul? Iya, IPA 1 Bapak 34. Oh, berkurang ya? 34 ya? Yakin? IPA 1 ya, Kak. IPA 1 34 ya? Oh, bukan 35 ya? Iya, Kak. Itu intinya nggak lebih dari 36 kan? Tadi Pak. Iya, Pak. MIPA 3 36. Ya, tapi intinya kelas kalian itu tidak lebih dari 36 kan? Kalau kelas yang kelas 10 kemarin kan 40 rata-rata. Kalau sekarang 36 ya rata-rata ya. Oke. Sudah dicek dulu, takutnya nggak bisa absennya. Itu absen, sudah ada nama kalian. Tinggal dipilih saja. Kalau belum ada namanya, lapor aja ke saya. Japri, WA Japri. Nanti saya masukkan ke absennya. Foto yang dikirim ya, Cheryl Yung Gunawan ya. Sorry, Cheryl panggilannya apa? Cheryl IPS? Cheryl apa? Ya. Ya, kamu panggilan namanya apa, Cheryl? Cheryl benar? Cheryl aja. Cheryl ya, Cheryl aja gitu. Jadi kamu kalau saya manggil kamu Cheryl aja gitu ya. Oke, Cheryl aja ya. Oh enggak. Diingatkan ya, Marjorie ya, Marjorie Aurelia, betul ya? Ya, Marjorie ya, namanya Marjorie Aurelia, kamu betul ya? Saya manggilnya Marjorie. Sorry, ini kirim fotonya tadi gimana? Nah, oke. Untuk ngirim foto. Sorry, tadi Marjorie dipanggilnya siapa? Aurel? Iya, Pak. Oke, Aurel ya. Oke, kalau ada pertanyaan tadi bagaimana dengan fotonya? Fotonya menggunakan hasil unduhan dari Twibbons yang sudah saya berikan tadi link pertamanya waktu di GCR. Ada trouble nggak? Harusnya sih nggak ada, karena udah ada. Tapi baru. Oke. Iya, karena sudah 28 anak yang mengisi. Dan absen ini hanya bisa sekali diisi ya. Nah, jadi ketika kamu sudah mengisi hanya bisa sekali. Oke, terima kasih. Oke. Sudah ada 30-an. Oke ya. Yang sudah absen boleh leave. Jadi saya tutup langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Salam. Silakan yang sudah absen boleh leave. Salam Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya.
Iya, Ya, iya, silakan yang sama-sama. sudah absen boleh leave, yang belum saya tunggu takut masih ada kendala. Silakan Shirinina. Terima kasih Kak. Terima kasih Annabel, silakan yang sudah absen boleh leave, boleh Terima keluar. kasih Kak. Michaelis Iris, gimana masih ada trouble kamu? Pak, saya fotonya salah gimana Pak? Raka, kamu pakai foto apaan Raka? Saya salah foto Pak. Foto apaan? Ntar saya cek. Yaudah nggak apa-apa. Besok-besok jangan salah lagi ya. Iya Pak, nggak apa Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut silakan. Yang lain kalau sudah boleh leave. Kalau ada yang ingin tanya silakan bertanya. Tribonnya dari mana Kak? Ya, Tribonnya. Tribonsnya siapa yang nanya barusan tuh? Siapa? Asma. Wajahnya tampilkan dong, Neng. Makanya saya nggak tahu, nggak kelihatan mana yang lagi ngomong. Asma, bukan Asma pilek ya, bukan ya? Asma apa? Aduh, trouble nih. Oke, Maaf Asma. Kak, ini saya nge-lag Kak. Oh, saya juga nge-lag ini. Kenapa itu? Asma, Nggak kebuka-buka Kak. apanya nggak kebuka? Oke, Tribonnya, tribonnya kamu harusnya ada di GCR. Tapi ini saya kirim di sini deh, saya kirim di chat deh. Bentar Ini ya. Kak, saya udah masuk ke situ tapi belum kebuka-buka. Apanya yang nggak kebuka? Tribonsnya apa-apa? Iya Absen. itunya Kak. Apanya itu tuh apa itu? Tribonnya Kak. Tribons. Nih saya kirim nih. Tuh. Siapa lagi? Yang tadi siapa yang nggak bisa kebuka Tribonsnya? Sri Lintang ya? Siapa? Kak, saya ini fotonya Ini saya kirim linknya nggak nih. bisa Tuh. di itu. Apa Tribonsnya? Yang nggak bisa presentasi ya? Biar saya tahu. Tribon kirim ke IPA Kak. Pak, Tuh udah saya saya kirim ke IPA sama IPS tuh. Udah saya kirim semua. IPA tribonnya maupun IPN yang Tribonsnya. Ada kan? Yang tulisannya Pramuka SMA 19 Jakarta siap aktif kreatif. Pak, saya udah absen keluar ya. Oke, iya, keluar silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama.